Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh, yaitu soal kesenjangan antara apa yang kita tahu harus dilakukan sama apa yang beneran kita lakuin. Pasti pernah ngerasain kan? Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kalau ngasih nasihat ke temen itu rasanya gampang banget? Udah, kamu harusnya gini. Tapi pas kita sendiri yang ngalamin masalah yang sama, kok ya susah banget buat ngikutin nasihat itu? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Lihat deh contoh-contoh di sini. Ini kita banget kan? Kita tahu, oke bulan ini harus hemat. Tahu-tahu tetap aja boros. Kita tahu harus sabar. Kesenggol dikit langsung naik darah. Nah, jurang antara pengetahuan dan tindakan ini masalah yang super umum, apalagi kalau kita lagi berusaha mengubah diri atau dalam sesi konseling. Jadi gimana dong cara ngelewatin jurang ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas. Kita mulai dari kesenjangan tahu laku ini dulu, terus kita bakal nemuin solusi keren lewat konsep mengajar dalam milieu. Kita juga akan lihat gimana ini bekerja di bawah tekanan, dapat inspirasi dari kisah Helen Keller, dan yang terakhir gimana kita bisa coba terapin ini. Nah, solusinya ternyata bukan soal apa yang kita pelajari, tapi lebih ke di mana kita belajarnya. Kuncinya ternyata adalah mengubah arena belajarnya itu sendiri. Ini dia poin utamanya. Tahu sesuatu di kepala aja tuh nggak cukup. Pembelajaran yang beneran ngefek itu harus pindah dari otak kita ke kehidupan nyata kita sehari-hari, ke rumah kita. Perubahan itu terjadinya di dalam milieu atau lingkungan hidup kita yang sebenarnya. Oke, jadi apa sih pengajaran milieu ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah metode di mana kita sengaja merancang pengalaman belajar di tengah-tengah situasi nyata. Jadi bukan di ruang kelas yang teori doang, tapi langsung praktek di lapangan kehidupan. Kutipan ini benar-benar ngasih kita perspektif yang lebih dalam. Kalau dilihat dari sini, ini bukan lagi sekedar teknik belajar, tapi udah jadi filosofi hidup. Kebenaran itu jadi nyata dan bermakna pas kita menjalaninya setiap hari, bukan cuma mikirin doang. Oke, pertanyaannya, gimana cara kerjanya pengajaran milieu ini? Nah, ternyata kuncinya adalah dengan menciptakan sedikit tekanan yang positif dan membangun. Yuk kita lihat gimana maksudnya. Disinilah peran seorang mentor atau konselor jadi penting banget. Tugas mereka tuh bukan cuma ngomong atau ngasih tahu, tapi bantu menciptakan semacam laboratorium kehidupan ini. Mereka bantu menyusun sebuah pengalaman supaya kita terpaksa belajar dan mempraktikkan skill baru. Kita lihat contoh kasusnya ya. Bayangin deh ada seseorang yang hebat banget. Dia berhasil lunasin semua utangnya. Keren kan? Tapi ternyata dia belum benar-benar belajar gimana caranya mengelola uang. Dia tahu teorinya, tapi belum pernah benar-benar ngerasain prakteknya. Nah, yang keren dari konselornya ini, dia nggak cuma bilang, kamu harus hemat ya. Enggak, dia justru membuat sebuah rencana yang sangat jelas dan bisa langsung dikerjain. Nah, inilah yang disebut menciptakan milieu, sebuah situasi nyata di mana si klien bisa langsung latihan disiplin keuangan dengan tekanan yang pas dan terukur. Dan poin ini jenius banget guys. Kita nggak harus nunggu krisis finansial datang dulu baru belajar. Justru, kita bisa secara proaktif menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk melatih kebiasaan-kebiasaan baru sebelum badai yang sebenarnya datang. Oke, sekarang kita pindah ke contoh yang mungkin paling kuat dan paling menyentuh untuk membuktikan prinsip ini. Kisah Helen Keller bisa dibilang adalah demonstrasi pengajaran milieu yang paling sempurna. Coba deh kita bayangin sejenak posisi Helen Keller, terjebak dalam dunia yang gelap dan sunyi. Kata-kata seperti air, pohon, cinta, itu nggak ada artinya buat dia. Cuma konsep abstrak yang nggak bisa dia pegang. Gimana coba cara ngejelasinnya? Gurunya, Annie Sullivan, secara luar biasa sadar kalau penjelasan verbal aja nggak akan pernah cukup. Dia harus menciptakan sebuah pengalaman. Dan metodenya ini disebut sebagai demonstrasi sempurna dari pembelajaran melalui milieu. Dan inilah momen keajaibannya. Di dekat pompa air, Annie mengalirkan air dingin ke satu tangan Helen, dan di saat yang bersamaan, dia mengeja huruf A, I, R di telapak tangan Helen yang satu lagi. Pengalaman fisik bertemu dengan simbol abstrak. Dan dalam sekejap, klik, sebuah kata menjadi nyata. Konsep air langsung pindah dari sesuatu yang nggak dia ngerti menjadi sebuah kebenaran yang bisa dia rasakan. Inilah inti dari pengajaran milieu, menyambungkan sebuah ide dengan kenyataan yang bisa kita alami langsung. Wah, keren banget kan? Setelah kita paham konsepnya dan lihat contoh-contoh yang begitu kuat, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menerapkan prinsip ini di kehidupan kita? Yuk kita simpulkan. Jadi, apa aja poin-poin pentingnya?
1. Perubahan itu butuh lebih dari sekadar informasi. 2. Belajar itu paling nempel kalau dilakukan langsung di situasi nyata. 3. Cara terbaik buat bantu orang lain itu bukan cuma nasehatin, tapi bantu mereka menciptakan pengalaman belajarnya. Dan yang paling penting, kebenaran itu jadi punya kekuatan kalau kita hayati, bukan cuma kita pahami. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan yang sangat reflektif ini. Coba dipikirkan, entah itu saat kita bantu teman, mendidik anak, atau bahkan saat bantu diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa berhenti cuma ngasih tahu dan mulai menciptakan sebuah panggung supaya perubahan itu bisa dialami secara langsung. Ini pemikiran yang kuat banget untuk kita bawa pulang.